Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali bertemu kembali dengan saya, Pak Frans. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas kurang lebih 10 soal teorema Pitagoras. Mudah-mudahan dengan pembahasan ini dapat membantu teman-teman untuk menguasai teorema Pitagoras lebih baik lagi. Kita langsung saja untuk soal nomor 1. Panjang diagonal-diagonal suatu belah ketupat 36 cm dan 48 cm. Ini kita misalkan sebagai diagonal 1, 48 cm adalah diagonal 2-nya. Panjang sisih dari belah ketupat adalah, oke, kita coba gambarkan terlebih dahulu belah ketupatnya. Seperti ini, ada dua diagonal, ya, kita bisa tempatkan misalnya diagonal yang mendatar itu adalah 36. Kemudian diagonal yang vertikal itu adalah 48 cm. Kita tempatkan di luar. Untuk yang mendatar dengan panjang 36. Kemudian yang tegak atau vertikalnya kurang lebih sepanjang 48 cm. Nah, perpotongan dua diagonal ini akan membagi kedua diagonal ini menjadi dua bagian yang sama panjang. Artinya kalau panjang diagonalnya 36 yang mendatar, maka dari titik potong ke terluarnya itu setengahnya, ya, 36 bagi 2 berarti akan sama dengan 18. Begitu juga dengan 48, tinggal kita bagi 2 sama dengan 24. Yang ditanyakan adalah panjang sisi. Di sini ada 4 sisi, teman-teman. Kita cukup pilih salah satunya saja. Karena mengapa? Karena panjang sisi untuk belah ketupat itu ukurannya sama. Jadi misalnya kita ambil sisi yang bagian kanan atas, sisi yang ini. Oke, ini 24 ya. Nah, selanjutnya untuk menentukan panjang sisi kita bisa menggunakan dua cara, teman-teman. Kita bisa menggunakan cara pertama itu dengan menggunakan teorema Pitagoras. Nah, teorema Pitagoras itu sendiri berbunyi kuadratnya sisi miring. Ya, sisi miring di sini adalah S-nya. Mengapa? Karena terletak di depan sudut siku-siku. Kuadrat sisi miring berarti S kuadrat akan sama dengan jumlah kuadrat dua sisi siku-siku yang lain. Itu berarti sama dengan 24 kuadrat ditambah 18 kuadrat. 24 kuadrat itu sama dengan 24 kali 24, sama dengan 576, lalu ditambah 18 kuadrat, 18 kali 18 sama dengan 324. Nah, 576 ditambah 324 itu sama dengan 900. Ini adalah nilai dari S kuadrat. Dengan demikian, maka S-nya itu akan sama dengan akar dari 900. Ya, akar dari 900 adalah 30. Maka dipastikan panjang dari S-nya itu akan sama dengan 30 cm. Nah, ini untuk cara yang pertama. Kita coba lihat cara yang kedua. Cara yang kedua itu kita menggunakan triple Pitagoras. Apa saja triple Pitagoras, teman-teman? Ini ada 4 triple dasar Pitagoras, tolong dikuasai. Yang pertama, 3, 4, 5. Lalu 5, 12, 13. 7, 24, 25. 8, 15, 17. Nah, dilihat dari angka-angka 18 dan 24, maka yang kita ambil adalah triple yang pertama. Kok bisa, Pak Frans? Kita coba lihat. 3, 4, 5. Supaya menjadi 18 dan 24, ketiga angka ini kita kali dengan 6. 3 kali 6 itu 18. Kita dapatkan bagian yang datar. Kemudian 4 kali 6, 24. Sisi tegaknya. 5 kali 6, 30. Ini akan menjadi sisi miringnya. Oke? Jadi dengan demikian maka panjang sisi S-nya atau sisi dari belah ketupat itu sama dengan 30 cm. Hasilnya akan sama. Jadi kalau menemukan soal-soal semacam ini, teman-teman, silakan memilih, boleh pakai teorema Pitagoras atau menggunakan triple Pitagoras. Kita lanjut ke soal nomor 2. Panjang sisi KLMN pada gambar adalah 17 cm. Yang ditanyakan adalah keliling ABCD. Nah, ABCD ini juga berbentuk persegi panjang, teman-teman.
Nah, kita menuliskan panjang sisi KLM 17, itu artinya panjang KN 17, NM 17, ML 17, dan KL 17. Misalnya kita tempatkan di bagian bawah, panjangnya 17. Nah, kita analisis teman-teman ya. Panjang NM 17, panjang ND 12, berarti panjang DM itu sama dengan berapa? Ya, tepat sekali. Panjang DM itu sama dengan 17 dikurangi 12, maka akan sama dengan 5 cm. Maka kita akan bisa menemukan dengan mudah panjang DC. Ya, silakan mau pakai teorema apa pakai triple? Oke, kita pakai triple karena dari angkanya kelihatan. Ada 5, 12. Kita ambil triple yang kedua. Oke ya. Jadi di situ ada angka 5, 12, dipastikan angka berikutnya 13. Maka panjang DC-nya adalah 13. Oke teman-teman ya. Nah karena panjang DC-nya 13, lalu ini berbentuk persegi, dengan demikian seluruh sisinya adalah 13. Maka keliling dari ABCD, keliling dari persegi ABCD, itu sama dengan 4 dikali sisi. Oke, sama dengan 4 dikali sisinya adalah 13. Oke, 4 kali 13 sama dengan 52 cm. Jawabannya adalah C. Gampang ya teman-teman ya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Panjang hipotenusa. Hipotenusa itu sisi miring. Sebuah segitiga siku-siku sama kaki dengan panjang sisi siku-sikunya 5 cm adalah... Oke, kita gambarkan segitiga siku-sikunya seperti ini teman-teman. Oke, segitiga siku-siku sama kaki, berarti panjang kakinya akan sama panjang, lalu panjang sisi siku-sikunya 5, lalu yang ditanya adalah sisi miringnya. Misalnya kita ganti dengan huruf X misalnya, itu adalah sisi miring. Mengapa? Karena terletak di depan sudut siku-siku. Maka kita bisa menggunakan teorema Pitagoras teman-teman. Ya, kuadrat sisi miring X kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-siku yang lain. Maka akan sama dengan 5 kuadrat ditambah 5 kuadrat. 5 kuadrat itu 25 ditambah 25. 25 tambah 25 itu sama dengan 50. Itu nilai dari X kuadrat. Maka X akan sama dengan akar 50 cm. Oke, selesai. Segampang itu teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 4. Perhatikan gambar di bawah ini, panjang B. Yang ditanyakan adalah panjang B. Oke, coba teman-teman analisis. Perhatikan dengan saksama, ini ada berapa gambar segitiga siku-siku? Oke, ada 3 segitiga siku-siku ya. Oh maaf, ada dua segitiga siku-siku dengan sisi A, 6, dan 10, siku-siku yang kecil. Lalu ada A, kemudian 6 tambah 9, dan B untuk segitiga siku-siku yang besar. Nah, kita mencari terlebih dulu nilai dari A. Di sini ada angka 6 dan 10. Kira-kira mau pakai teorema apa triple? Kita pakai triple saja. 6 dan 10, maka kita ambil triple yang mana teman-teman? Oke, triple yang pertama. 3, 4, 5, 6, dan 10. Maka di sini harus dikali 2. 3 kali 2, 6. Angka yang ini. 5 kali 2, 10. Oke. 4 kali 2, 8. Maka panjang A itu sendiri sama dengan 8. Selanjutnya kita bisa menemukan titik B. Kita akan mencari titik B, A8. Kemudian yang ini, itu kita jumlahkan terlebih dahulu ya. 6 tambah 9. Itu sama dengan 15. 8, 15. Pakai triple yang mana teman-teman? Iya, triple yang keempat. 8, 15, 17. Maka kita bisa pastikan panjang dari B itu sama dengan 17 cm. Ya, mudah sekali bukan? Kita ke soal nomor 5. Panjang BD pada gambar di bawah ini adalah, ini sama seperti konsep yang tadi ya, ada 2 segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku ACB dengan sisi siku-sikunya 6 dan 8, sisi miringnya belum diketahui. Kemudian ada CBD yang tadi adalah sisi miring dari segitiga siku-siku ACB, sekarang menjadi alasnya dari segitiga siku-siku BCD. Oke, kita diminta mencari panjang dari BD-nya itu berapa.
Kita temukan dulu CB teman-teman, ada angka 6 dan 8. Oke, pakai triple lagi. Triple yang mana teman-teman? Yang pertama ada 3, 4, dan 5. Supaya jadi 6 dan 8 kali, ya kali 2, 3 kali 2, 6. Kemudian 4 kali 2, 8. 5 kali 2, 10. Maka panjang CB itu adalah 10. Nah, di sini ada angka 10 dan 24, teman-teman. Kira-kira kita pakai triple yang mana ini? Yang pertama, kedua, ketiga, atau keempat? Oke, triple yang kedua. Kita pakai 5, 12, 13. Nah, supaya jadi 10 dan 24, kira-kira angka ini kita kali dengan, 2. 5 kali 2 itu 10, 12 kali 2 itu 24, ya tadi 10, sisanya adalah 13 kali 2, 26, maka panjang dari BD itu akan sama dengan 26 cm. Sangat mudah teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 6. Perhatikan gambar segitiga ABC berikut ini, panjang AB. Oke, yang ditanyakan adalah sisi tegak dari segitiga ABC. Di sini diketahui sudut C-nya 30 derajat. Sisi miringnya adalah 12 akar 3. Maka ini kita menggunakan konsep segitiga istimewa dengan sudut 30. Nah, soulmate-nya adalah 60. Oke ya, teman-teman, kita gambarkan segitiga istimewa standar kita. Oke, kurang lebih seperti ini segitiganya. Di sini sudutnya 30, maka soulmate-nya adalah 60, lalu di sini sudut siku-siku. Ingat sisinya, di depan sudut 30 ukurannya 1, di depan sudut 60 ukurannya akar 3, di depan sudut siku-siku atau sisi miring ukurannya 2. Nah, setelah itu tinggal kita bandingkan teman-teman. AB adalah sisi tegak, maka kita bandingkan dengan sisi tegak pada segitiga standar kita, yaitu 1. Lalu sama dengan di sini diketahui panjang sisi miringnya adalah 12 akar 3. Maka kita bandingkan dengan sisi miring dari segitiga standar kita, nilainya 2. Nah, ini di sebelah kanan bisa kita sederhanakan, ya 12 dan 2, kita bagi 2. 12 bagi 2 itu 6, 2 bagi 2, 1. Nah, setelah itu kita kali silang. AB kali 1 itu sama dengan AB. Lalu 1 kali 6 akar 3 itu 6 akar 3. Dengan demikian panjang dari AB itu sama dengan 6 akar 3. Kita lanjut ke soal nomor 7. Perhatikan gambar panjang AD adalah, yang ditanyakan adalah panjang AD. Oke, ini ada dua segitiga siku-siku, ada ABC, kemudian ACD. Maka untuk menemukan AD kita harus menemukan terlebih dahulu panjang AC-nya. Ada angka 9 dan 12. Kita perhatikan segitiga yang pertama ada angka 9 dan 12. Mau pakai teorema apa triple? Kita pakai triple. Nah, kalau pakai triple, triple yang mana? Triple yang pertama, kelihatan dari angka ini. Kita tuliskan kembali triplenya 3, kemudian ada angka 4, ada angka 5. Supaya jadi 9 dan 12, ini kita kali dengan, ya kita kali 3. 3 kali 3, 9, ukuran yang BC. Lalu 4 kali 3, 12, itu panjang AB-nya. 5 kali 3, 15, itu menjadi panjang AC-nya. Jadi panjang AC-nya kita ketemu 15. Berikutnya kita lihat segitiga ACD untuk mencari AD. Nah, ada 8, 15. Berarti kita pakai triple yang mana? Oke, triple yang keempat yang kita pakai. 8, 15. Ya, 8 adalah sisi yang ini. 15 adalah sisi yang ini. Sisanya adalah 17, maka itu menjadi panjang dari sisi AD sama dengan 17 cm. Sangat gampang ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Dua buah titik A dan B berpisah dalam jarak D. Jika koordinat titik A 3,-2 dan titik B negatif 3,4, maka tentukan jarak dari titik AB. Ya, jarak dari titik A ke B, ini jarak antar dua titik. Masih ingat rumusnya teman-teman? Oke, jaraknya adalah X2 dikurangi X1 kuadrat, lalu ditambah Y2 dikurangi Y1 dikuadratkan. Nah, kedua titik ini
dengan koordinatnya adalah X1, Y1, lalu titik B-nya adalah X2, Y2. Nah, selanjutnya kedua titik itu kita tinggal substitusi atau kita gantikan ke dalam rumus ini. Kita gantikan yang pertama, X2. Nilainya negatif 3. Lalu kurang X1. X1-nya adalah 3. Tutup kurung, lalu ada pangkat 2. Kemudian tambah Y2. Nilainya 4. Kemudian kurang Y1 negatif 2. Berarti kurang negatif 2, lalu dikuadratkan. Oke, kita selesaikan di bagian dalam kurungnya terlebih dahulu. Negatif 3 kurang 3, itu negatif 6 kuadrat, lalu ditambah 4 kurang negatif 2. Ini tandanya berurutan, kita selesaikan dulu. Negatif kali negatif positif. Jadinya 4 tambah 2, 6. Jadinya 6 kuadrat. Nah, akan sama dengan negatif 6 kuadrat. Itu negatif 6 kali negatif 6. Itu sama dengan 36. Lalu ditambah 6 kuadrat. 6 kali 6, 36. Nah, akar 36 tambah akar 36 tambah 36 itu sama dengan 72. Nah, bentuk ini teman-teman masih bisa kita sederhanakan menjadi akar dari 36 dikali 2. Nah, akar dari 36 itu 6, akar 2 tetap akar 2. Jadinya 6 akar 2. Ini adalah panjang AB sama dengan 6 akar 2. Kita ke soal nomor 9. Sebuah kapal dari pelabuhan A berlayar ke arah utara menuju pelabuhan B dengan menempuh jarak 3.000 km. Nah, setelah tiba di pelabuhan B, kapal berlayar lagi ke timur menuju pelabuhan C dengan menempuh jarak 4.000 km. Bila kapal akan kembali ke pelabuhan A langsung dari pelabuhan C, jarak yang akan ditempuh adalah, kita coba gambarkan kondisinya. Misalnya ini adalah pelabuhan A, ya ini pelabuhan A. Kapal berlayar menuju pelabuhan B menempuh jarak 3.000 km ke arah utara, berarti ke atas ya, ke arah utara. Ke arah utara ke pelabuhan B itu dengan jarak tempuhnya 3.000 km. Lalu setelah sampai di pelabuhan B, kapal itu berlayar lagi ke timur menuju pelabuhan C sejauh 4.000 km. Ke timur itu berarti ke kanan. Oke, kita kapalnya berlayar lagi ke timur sampai ke pelabuhan C sejauh 4.000 km. Nah, bila kapal akan kembali ke pelabuhan A dari titik C itu akan kembali ke titik A, tapi langsung dari pelabuhan C. Jadi nggak balik lagi ke pelabuhan B baru ke pelabuhan A. Tapi dari titik C dia akan kembali langsung ke titik A. Nah, kira-kira jarak yang akan ditempuh berapa di titik ini? Ini berapa jaraknya dari C ke A ya? Misalnya titik ini adalah X. Maka ini ada dua kemungkinan kita menyelesaikan soal ini. Silakan teman-teman pilih mau menggunakan teorema apa triple. Dilihat dari angka sih lebih bagus kita pakai triple. Triple yang mana yang kita ambil teman-teman? Kalau dilihat dari angka ini. Iya, 3, 4, 5. 3, 4, 5. Supaya jadi 3.000 dan 4.000, kita kali, iya, dikali 1.000. Tinggal 3 kali 1.000. 3.000. Kemudian 4 kali 1.000, 4.000. 5 kali 1.000, 5.000. Ini adalah jarak dari C ke A, itu sejauh 5.000 km. Maka jaraknya atau jawabannya adalah C. Sangat gampang teman-teman. Kita menuju ke soal terakhir. Seseorang berdiri di atas mercusuar yang tingginya 30 meter. Lalu orang tersebut melihat dua perahu nelayan pada arah yang sama, yaitu perahu A dengan jarak pandang 34 meter dan perahu B dengan jarak pandang 50 meter. Jika pangkal menara satu garis dengan kedua perahu tersebut, maka tentukan jarak perahu A dan B. Oke, kita coba gambarkan kondisinya. Misalkan ini adalah menaranya. Oke, ada menara seperti ini misalnya. Kemudian ada seseorang berdiri di puncak menara seperti ini. Dia melihat ke arah yang sama, ada dua perahu. Ya, misalnya dia melihat ke arah kanan ya. Ke arah yang sama, mula-mula dia melihat perahu A seperti ini. Di sini ada perahu A dengan jarak pandangnya 34 meter. Oh ya,
Tinggi menaranya tadi adalah 30 ya, 30 meter. Kemudian orang tersebut juga melihat perahu B dengan jarak pandang 50 meter, berarti lebih jauh perahu B, karena jarak pandangnya lebih jauh. Misalnya ini di titik ini, itu dengan jarak pandangnya 50. Lalu di sini disebutkan pangkal menara satu garis dengan kedua perahu tersebut, berarti pangkal menaranya segaris dengan kedua perahu. Ya, ini menjadi siku-siku karena menara itu pasti dibangun tegak lurus, ya, dengan bidang datarnya. Sehingga ini pasti siku-siku. Nah, yang ditanyakan adalah panjang dari titik A atau jarak dari titik A ke B, jarak antara kedua perahu itu. Oke, ada dua segitiga siku-siku, ada segitiga siku-siku yang kecil, kemudian ada segitiga siku-siku yang besar. Nah, sekarang kita cari dulu jarak antar pangkal perahu dengan titik A. Sini ada angka 30 dan 34. Ini seperti tadi, mau pakai teorema apa triple? Kita pakai triple. Dari angka 30 dan 34, kira-kira kita akan menggunakan triple yang mana, teman-teman? Apakah triple yang pertama, kedua, ketiga, atau keempat? Kalau kita lihat dari angka ini, ada 30 dan 34. Gitu teman-teman ya. Oke, kita pakai triple yang keempat. Ada angka 8, 15, dan 17. Supaya jadi 30 dan 34, ini kita kali dengan 2. 15 kali 2 itu 30, itu sama dengan tinggi menaranya. 17 kali 2 itu 34, jarak pandang ke perahu A. 8 kali 2, 16. Artinya dari titik pangkal menara ke perahu A itu sejauh 16 meter tentu saja. Lalu berikut kita lihat untuk segitiga siku-siku yang besar dengan ukuran 30, miringnya 50. Maka kita akan mencari ya dari pangkal menara ke titik B. Ya, dari pangkal menara ke titik B. Dengan ukuran 30, 50, kira-kira kita pakai triple yang mana? Ini jelas sekali ya, yang triple 1. Ada 3, 4, 5, supaya jadi 30 dan 50, ini kita kali dengan 10. 3 kali 10 itu 30, tinggi menaranya. 5 kali 10 itu 50, jarak pandang ke perahu B. Kemudian 4 kali 10, 40. Ini adalah jarak dari pangkal menara ke perahu B sejauh 40. Maka dari gambar ini sebenarnya sudah jelas sekali kalau begitu jarak dari A ke B, ya jarak dari perahu A ke B itu akan sama dengan, iya tepat sekali, 40 dikurangi 16. 40 kurang 16 sama dengan 24. Satuannya adalah meter. Jadi ini adalah jarak perahu A dan B itu sejauh 24 meter. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita untuk materi teorema Pitagoras. Mudah-mudahan dengan pembahasan ini dapat membantu teman-teman semua dalam menguasai teorema Pitagoras lebih baik lagi. Seperti biasa, jika suka dengan video ini silakan kasih jempol ke atas. Jika tidak suka boleh jempol ke bawah. Lalu jangan lupa menuliskan komentar di kolom komentar. Aktifkan loncengnya supaya senantiasa mendapatkan update terbaru dari channel ini. Dan yang terakhir jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, Tuhan memberkati.